kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Alvin serta Sambiran yang akan menuntun kita untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Silakan. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya pertama-tama layak dan sepantasnya kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh diberkati oleh Tuhan, sehat kuat Tuhan boleh anugerahkan buat kita semua, sehingga kita boleh ada di tempat ini, di rumah Pastor Elim, dalam kehidupan keluarga Elim Kesek. Kita akan membangun mezbah, kita akan memuji Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Jemaat sekalian, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama, saya ambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Saudara-saudara, tentunya bagian firman Tuhan yang kita baca dan akan menjadi perenungan kita di siang hari ini diberi tema hiduplah dalam kasih dan perdamaian. Saudara-saudara, begitu cepat waktu berputar sehingga tanpa terasa orang ada di lembaran yang ke-24 di bulan Juli tahun 2022. Melewati hari-hari yang kita jalani yang sangat syarat dengan tantangan dan pergumulan. Tentunya ada rasa syukur yang boleh kita sampaikan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, sebab kita terus merasakan pertolongan Tuhan yang sempurna. Saudara-saudaraku, hidup di zaman yang semakin maju ini haruslah diakui bahwa orang percaya terus ditantang untuk bagaimana ia harus bertahan dalam iman. Sebab kita tengah berada di dunia yang penuh dengan persaingan, saat mana kecenderungan hidup untuk diri sendiri semakin nyata, yang mempengaruhi persekutuan hidup orang percaya. Kasih dan perdamaian sudah menjadi bahan yang langka untuk diterapkan dalam membangun hidup bersama dalam persekutuan orang percaya. Bacaan firman kita saat ini hendak menyampaikan bagaimana orang Kristen mula-mula yang tengah menghadapi tantangan dan pergumulan yang datang dari orang-orang yang menolak ajaran Kristus. Tetapi juga ketika mereka harus berhadapan dengan penguasa-penguasa yang membenci mereka, sehingga mereka harus hidup dalam tekanan dan penderitaan. Dalam keadaan seperti inilah orang percaya harus bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus. Kendati pun mereka harus berada dalam kondisi yang sangat sulit, di mana nyawa pun menjadi taruhannya. Mereka harus tetap kuat dan kokoh untuk mempertahankan keyakinan mereka. Saudara-saudara, kepada orang percaya, Rasul Paulus hendak memberi penguatan bahwa sekalipun mereka harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan, tetapi mereka harus terus menunjukkan ciri mereka sebagai pengikut Kristus yang setia. Hidup yang memberi buah, di mana orang percaya harus benar-benar mampu menjadi teladan bagi siapa dia. Jadi kita diingatkan untuk hidup yang memberi buah, di mana orang percaya harus benar-benar mampu menjadi teladan bagi siapapun dia. Disinilah sangatlah nampak
bagaimana Rasul Paulus mengingatkan orang percaya untuk mampu menebar kasih yang sesungguhnya. Mau menaruh hormat terhadap orang lain, membantu mereka yang kekurangan, menciptakan perdamaian dengan orang lain, mengasihi orang-orang yang membenci mereka, tidak menganggap diri pandai, dan tidak melakukan hal-hal yang jahat. Dan bagi Paulus, orang percaya harus melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan pura-pura. Sekalipun harus berhadapan dengan orang-orang yang telah menyakiti mereka, sebab pembalasan adalah hak Allah. Saudara-saudaraku, bila kita menyelami apa yang tengah dihadapi oleh umat Tuhan, tentunya sangatlah sulit untuk bertahan dalam kondisi dan situasi seperti itu. Tetapi kepada umat Tuhan diajak untuk melakukan semua itu dengan sukacita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa umat Tuhan diajak untuk tidak memadamkan roh yang ada pada mereka, tetapi bagaimana roh Tuhan itu tetap menyala-nyala dalam hidup mereka. Kalau demikian, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita mau melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup ini? Tentunya bacaan firman saat ini hendak mengajak kita untuk tidak membiarkan iman kita terkikis oleh godaan dunia yang kerap kali menjebak kita dalam keadaan kita saat ini. Di sini Rasul Paulus mau menasihatkan untuk bagaimana seharusnya kita mewujudkan kasih yang sesungguhnya. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak orang percaya yang tidak tahan uji oleh karena roh keangkuhan, kemarahan, iri hati, benci, dendam, roh kesombongan, dan lain-lain sebagainya, yang pada akhirnya memadamkan roh Tuhan dalam hidup mereka. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan, merasa diri yang paling hebat, sehingga sulit menghormati dan menghargai orang lain. Banyak orang lebih mudah mencari kesalahan orang lain, tetapi ia lupa ada banyak kesalahan yang ia perbuat bagi banyak orang. Ada banyak orang yang mau memberi, menolong orang lain, bukan karena dasar kasih yang sesungguhnya, tetapi justru sebagai bentuk pencitraan supaya dianggap orang lain bahwa dia adalah orang benar atau dia adalah orang yang baik. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk bagaimana mau hidup dalam kasih dan perdamaian. Saatnya untuk kita mengintrospeksi diri
seperti apa saya, seperti apa kamu, dan seperti apa dia. Dalam membangun kehidupan bersama, dalam berjemaat dan bermasyarakat. Sudahkah kita memelihara iman sekalipun kita harus berhadapan dengan tantangan pergumulan penderitaan hidup, atau adakah kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah kesuksesan dan keberhasilan kita? Tentunya orang percaya tidak akan lupa diri bahwa segala sesuatu yang dijalani itu ada dalam pengawasan Tuhan atau ada dalam pengawasan Allah. Allah tahu siapa kita dan apa yang kita kerjakan. Karena baik dalam pandangan manusia belum tentu baik dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, lakukanlah dengan setia apa yang menjadi tugasmu, sambil tetap terus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang berharap padanya untuk berjalan sendiri. Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktu Tuhan. Firman Tuhan di saat ini tentunya mengingatkan orang semua supaya orang boleh taat dan setia kepada Tuhan. Kalau orang taat dan setia kepada Tuhan, tentunya orang tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang akan menyakiti sesama kita. Karena ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tentu bikin sakit hati pada orang kan, dan Tuhan juga sakit hati kalau orang melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan yang kehendaki. Dalam firman selalu mengajarkan kepada kita semua untuk kita saling menghargai, saling menghormati. Jadi ada kasih di dalam, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, penguasaan diri, kan? Itu di 9 buah roh kan. Di dalamnya ada kasih. Dan tentunya ketika ada kasih di dalam kehidupan kita, pasti kita akan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, jemaat, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Pastor yang akan menjawab ketika jemaat ada pertanyaan. Silakan. Luar biasa. Omak rohani sudah membawakan kebenaran yang setajam sermes. Ya, ini persoalan kasih, persoalan paling rumit di dunia ini. Banyak orang berteori tentang kasih, banyak rumusan, terminologi tentang kasih. Tapi apa Allah artinya semua terminologi kasih kalau kita bukan pelaku-pelaku kasih? Ya, saya mau katakan bahwa setiap kita hanya bisa mengerti kata kasih ketika kita melakukannya. Kalau hanya teori, banyak yang bisa. Ya. Tetapi datang di prakteknya, hanya sedikit yang bisa. Sebenarnya penekanannya Alkitab mengatakan, ya saya coba melihat dulu di sini. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan
kita terkadang terlalu, saya mau katakan mungkin euforia, bereforia tentang kasih agape, ya, agapao. Kita langsung naik tingkat. Seharusnya kita belajar dari Petrus. Kalau diberkati, luar biasa semangat, haleluya, bersaksi. Tetapi ketika kita lagi pope, lagi hanya punya recehan, nggak sampai 1 minggu mau pakai, mulai datang tuh uring-uringan, mulai bertanya, masih ada di Tuhan atau nyanda? Tuhan masih sayang Pak Kitia atau senyanda? Karena takaran kasih itu diukur atau ditakar melalui berkat. Kalau diberkati itu haleluya luar biasa. Tetapi ketika ada di padang gurun kehidupan, ketika malam mise, orang punya kadar kasih juga ikut malam mise. Ini kasih persaudaraan. Banyak orang bersaudara diputus karena ini kasus harta gono gini, gono gitu. Ya, begitu toh. Persahabatan juga putus. Kalau lagi banyak doi, rupa bivi hitam ya kan? Rupa bivi hitam ya kerumun, gula. Tetapi kalau habis doi, semua jadi bivi merah. Nah, hari ini Om Al kasih ingat, peliharalah kasih. Lebih khusus kasih persaudaraan. Kita boleh berteori tentang kasih, semuanya boleh. Tetapi kalau tidak diikat oleh kasih agape, agapao, kasih Kristus Tuhan, maka semuanya menjadi tawar. Karena Alkitab sendiri bilang, karena banyaknya kedurhakaan, Kristus sendiri bilang, maka kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Kasih suami istri jadi tawar. Bukan cuma tawar, hambar. Kenapa banyak orang cerai? Karena itu kasih eros di dalam hubungan suami istri hambar. Ya. Tapi tidak boleh ke gereja. Di hadapan manusia itu orang ini adalah para pemain sandiwara. Ya, umumnya memang begitu. Orang aktor-aktor dan aktris-aktris pemain sandiwaranya. Kasih kakak adik menjadi tawar karena harta benda peninggalan orang tua. Kasih persaudaraan, kasih apapun yang namanya kasih, kalau itu milik manusia, itu rentan ambruk, rentan sekali. Sehingga kita memerlukan kasih agape, kasih tanpa syarat. Kita belum bisa sampai di sana. Sedangkan Rasul Petrus ambruk, belum sampai, apalagi orang cuma PU. Jadi makanya murid-murid bilang, tambahkanlah iman kamu. Kalau saudara mau bersalah, 7 kali 70 kali 7, ya. Artinya mengasihi sempurna. Murid-murid tak mampu, tambahkanlah iman kamu. Untuk menerapkan kasih, kita butuh iman.
iman kepada Kristus, bahwa Yesus adalah sumber kasih. Kasih kita digerakkan oleh iman. Kalau iman kita kecil, mulai meredup, ya sudah. Kita butuh kasih agape untuk menundunginya, melingkupinya. Ya, saya percaya bahwa hari ini kita terus menerus diteguhkan lagi, diingatkan lagi. Yang terbesar memang kasih. Tetapi untuk mencapai yang terbesar, kita harus merayap dari yang terkecil. Ya. Kasih bukan sekedar teori. Kasih adalah tindakan nyata, orang bisa melihat. Kasih harus ditunjukkan, harus dibuktikan. Kasih bukan disimpan dalam hati. Makanya ada perjanjian lama bilang lebih baik teguran yang nyata-nyata. Hari ini kita dapat teguran yang nyata-nyata. Ya. Daripada kasih yang disembunyikan. Karena teguran itu adalah kasih. Cambukan itu adalah kasih. Banyak orang Kristen telah menumpulkan pengertian kasih, bahkan pendeta-pendeta menumpulkan pengertian kasih. Karena kalau kasih itu tidak boleh marah-marah. Kasih kalau ada salah nggak boleh tegur. Kalau tegur yang keras, itu bukan ada kasih. Coba belajar Pak Yesus Kristus. Dia bilang murid-muridnya, "Kia pangana degil, kurang percaya, kiapa, keras sekali nih, ular beludak, mau tangkis akam, orang munafik, tangkis tuh." Ya. Tetapi orang seringkali membungkus kasih ini dengan kepura-puraan. Gitu. Jadi misalnya kalau ada saudara kita yang salah, nyala tegur, ya dia bikin salah terus. Ya toh? Ada yang mulai lirik. Jadi datangnya itu pelakor itu kan dari lirikan. Lirik tamang Maria, biar dong, nggak usah itu kan saya kan, biar dia lirik yo. Ya. Dia lirik, mulai lirik, mata buka sedikit, buka setengah, buka semua, habis bikin. Lalu orang yang di sebelah ini yang tahu, dia sementara menuju kepada kebinasaan atau kehancuran rumah tangganya, orang berdiam. Alasannya, orang punya kasih. Makanya Alkitab bilang, kasih itu jangan pura-pura. Dia punya bahasa lebih halus, jangan munafik. Kasih itu jangan munafik. Gitu. Ya, bilang ya. Gitu kan. Susah lah kok di depan mata mau pura-pura, jaga perasaan. Orang jaga teman sampai perasaan, orangnya nak jaga Tuhan Yesus punya perasaan. Gitu. Apa kuat? Nah, itu dosa itu mulai dari kata nyanda apa-apa kuat. Nah, apa kuat? Bikin boleh kuat. Satu dosa dia akan bermultiplikasi. Tidak mungkin dosa satu kok habis itu dia berhenti nyanda. Kalau satu dosa dibiarkan dengan alasan kasih menutupi banyak salah. Nah ini salah persepsi, salah pengertian. Dia akan bikin. Dia ulang. Nyanda apa-apa, enak, kuat. Total. Dosa itu enak, nikmat. Ujungnya tahu tuh. Hari ini diberkati dengan luar biasa. Ya, kalau ada pertanyaan disilahkan. Ya.
karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, taat kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya. Menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, kepada aletheia, kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus, sehingga kamu dapat mengamalkan, melakukan, mempraktekkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Tidak ada pertanyaan karena memang orang benar-benar mengasihi. Sudah selesai.